Bagaimana membedakan apa atau mengetahui kita ini sesuai dengan sunnah Nabi apa tidak? Ya kan? Kalau konsep perbedaan yang terjadi, ibu-ibu, itu rata-rata perbedaannya itu di cabang-cabang dan ranting saja. Apapun paham Islam yang ada sekarang ini, apapun organisasinya, satu, dia pasti sama pemahamannya, Allah itu ahad. Itu satu. Yang kedua, nabinya Muhammad. Pasti itu kan, apapun pahamnya. Jangan nanti apapun makanannya. Jadi itu yang induk-induknya di situ. Dia percaya kepada Allah, dia percaya kepada Nabi Muhammad sebagai Rasul. Dia percaya Al-Qur'annya pasti sama. Ya. Sholat 5 waktu sehari semalam ada yang berbeda? Enggak kan? Kalau ada yang mengatakan 6 nanti gara-gara kini kok adalah 2026 Ustaz pokoknya. Nah, kini 6 lah, tidak sama semuanya. Apa lagi? Al-Qur'annya sama, sholatnya sama, kiblatnya sama. Oke. Itu percaya enggak kepada akhirat? Percaya. Qadar baik, qadar buruk sama semuanya percaya. Hari kiamat percaya semuanya. Bersyahadat enggak dia? Syahadat. Salat, oke. Puasa di bulan Ramadan semuanya sepakat? Ada yang mengatakan puasa di bulan Rajab? Enggak kan? Hajinya ke Baitullah apa tidak? Zakat hukumnya wajib apa tidak? Kalau sudah sampai haul dan nisabnya, sepakat semua, berarti tidak ada yang beda. Lalu bedanya apa? Nah, itu pertanyaannya. Yang sifatnya hal-hal yang tidak masuk kepada hukum asal. Contoh, ada yang angkat tangan sampai bahu, ada sampai telinga. Itu tidak hukum asal. Ibu tidak ngangkat tangan mau sampai ini, itu tidak membatalkan sholat. Dan memang Nabi itu kadang-kadang sampai bahu, kadang sampai telinga. Nah, itu namanya tanawwu'. Kadang-kadang orang tidak paham tentang tanawwu'. Tanawwu' itu kalau bahasa kitanya variasi. Kadang-kadang begini Nabi, kadang-kadang begini, kadang-kadang begini. Nah gitu. Ambil aja sholat satu umpamanya. Apa logo? Angkat tangan lah tadi nak. Udah. Oke. Doa iftitah. Allahu Akbar, takbiratul ihram. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dah. Itu satu. Allahu Akbar. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda wa anifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sampai akhir. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Itu ada. Allahu Akbar. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma nakini min khataayaya kama innaka sawbul abyadu min adannas. Allahumma ghsil khataayaya bil ma'i wasalji wal barada. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung Al-Fatihah kan? Udah 3. Itu namanya variasi. Ada dalilnya wajatu? Ada. Ada dalilnya kabirau? Ada. Ada Allahumma ba'id? Ada. Lalu kelompok ini memahami, oh ini yang lebih utama. Ya kan? Kelompok ini memahami, ini yang lebih utama. Dah. Mereka khusus dengan situ. Ini khusus pula dengan sini gitu. Oke. Apa lagi? Allahu Akbar. Udah baca, langsung Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Langsung tidak terdengar baca basmalah. Tapi ada imam yang lain, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bedanya bukan di Al-Fatihahnya, hanya melapaskan basmalah. Oh, ternyata Nabi dulu kan sholat berkali-kali juga. Kata sahabat, saya sholat di belakang Nabi, di belakang Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali.
tidak terdengar baca basmalahnya. Oh, hadis itu diambil oleh sebagian orang. Ya. Ada lagi, saya sholat di belakangnya Abu Hurairah. Abu Hurairah mengeraskan bismillahnya. Lalu setelah itu Abu Hurairah mengatakan, sayalah yang paling dekat cara sholatnya dengan Rasul. Ini kelompok ini ngambil bismillah. Itu cara. Mau sujud, rukuk. Ada hadis subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Itu ada yang subhana rabbiyal azim saja satu pula itu. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Lah dua tu. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Ah, pilihlah. Yang mana ibu pilih? Kamu nak baca ustaz boleh aja. Sujud juga begitu kan? Subhana rabbiyal a'la. Ah, satu itu. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ada dua. Ya kan? Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Ah, tiga. Ada yang Rabbi firli, duduk antara dua sujud, Rabbi firli, itu saja. Ini kalau ada orang duduk antara dua sujud, capek bananya, mungkin dua itu saja dibacanya, Rabbi firli. Iya ya, begitu. Ada juga Rabbi firli warhamni wajibuni warfa'ni warzuqni wadini wa'afini wa'afani. Ada yang 7, ada yang 5, itu namanya variasi. Apalagi mau ditanya, puasa sepakat rukun dari Islam. Bulannya bulan Ramadan. Yang berbedanya menentukan kapan Ramadan itu dimulai. Ada yang menggunakan metode ru'yat, ada yang menggunakan metode hisab. Metodenya berbeda, hasil berbeda. Tapi tetap saja puasa tanggal 1 Ramadan, persi ru'yat hari Senin, persi hisab hari Ahad. Dah. Anda mah paham? Tapi sekarang kan sudah disamakan. Ya, disamakan itu bisa diterima, bisa tidak. Lihatlah nanti. Kita mau menyamakan, ibu-ibu. Pertanyaannya, Allah sebenarnya tidak berkehendak kita ini semua sama. Kalau Allah berkehendak kita sama, selesai sudah itu. Tapi Allah itu memberi porsi sesuai dengan akal kita masing-masing. Makanya Allah sudah tahu manusia ini akan berbeda-beda, maka diberilah adonan berbeda-beda. Yang paham ini ambil ini. Yang tidak boleh itu menyalahkan. Nah, itu. Nah, gara-gara yang puru'iyah itu, asal-asal yang seperti itu, lalu menyalahkan. Oh, ini yang sunnah, ini tidak sunnah. Ini bid'ah. Dalam Islam tidak ada hukum bid'ah. Ini apa hukumnya? Bid'ah. Tidak ada hukum bid'ah dalam Islam. Yang ada dalam Islam itu kalau nanti ada hukum wadai, nanti ada hukum kalau tidak sunat, mubah, haram, wajib, gitu. Tidak ada hukum bid'ah. Bid'ah itu penjelasan Rasul sesuatu yang mengada-ngada, khususnya dalam bidang al-ibadah. Nabi tidak ada membuat sebuah tu tigonya, buat suara tiga, itu baru tu. Saking semangatnya, ambo tigolah pagi oh, tidak bisa. Jadi Islam tu dari segi asalnya ya tidak berbeda. Oh, kunut umpamanya. Kalau yang tidak berkunut itu Muhammadiyah. Kalau berkunut NU. Kalau begitu berarti Imam Syafi'i NU. Berarti Imam Abu Hanifah Muhammadiyah. Karena Imam Abu Hanifah berpendapat tidak berkunut. Imam Syafi'i berpendapat berkunut. Apa iya? Siapa lagi kartu Muhammadiyah? Oh, Imam Abu Hanifah. Jadi kadang-kadang begitu. Ya, Muhammadiyah dia berpikir seperti ini ya. Nabi itu berkunut selama 1 bulan. Karena ada utusan Rasul, utus suatu daerah,
Lalu dalam perjalanan dibunuh. Jadi Nabi dikhianati. Nabi itu goncang juga itu ibu-ibu. Sahabat-sahabat terbaik juga banyak yang terbunuh. Sampai 70 ya, itu riwayat mengatakan. Nah kan Nabi mengutuk itu. Ya kan? Sampailah gitu. Selama satu bulan, baik pagi, baik malam, baik siang, sore, hampir setiap sholat berkunut. Karena peristiwa tadi itu, ya kan? Lalu turunlah surat Ali Imran. Saya carikan sebentar. Jadi turun surat Ali Imran ayat 128. Apa kata Allah di situ? Oke, di sini. Laisa laka minal amri syai'un au yatuba alaihim au yu'azibahum fa innahum zalimun. Tidak ada sedikit pun campur tanganmu, kata Allah kepada Nabi Muhammad, dalam urusan mereka itu. Atau Allah menerima tobat mereka, atau mengazab mereka, karena sesungguhnya mereka itu orang yang zalim. Apakah kamu azabnya atau kamu ampuni dosanya? Tidak ada urusan dengan engkau. Hak prerogatif Allah. Jadi Nabi ditegur oleh Allah supaya tidak mengutuk, mendoakan kehancuran untuk kaum yang telah membunuh sahabat tadi. Nah, terjadilah semenjak itu Nabi tidak berkunut. Ulama-ulama di Muhammadiyah makanya tidak berkunut. Tapi ulama yang lain, baik di NU, di Perti atau Tarbiyah, ulamanya mengatakan begini, yang dihilangkan itu yang mengutuk. Yang tidak mengutuk boleh. Maka lahirlah Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait. Di situ beda pendapatnya. Iya kan? Jadi pendapat boleh berbeda, pendapatan boleh juga berbeda. Jadi kita paham gitu. Oh, kalau ada yang berkunut berarti dia merubah kunut, yang mengutuk tadi tidak mengutuk. Oh, kenapa ini tidak berkunut? Ya karena Nabi setelah turun ayat ini tidak berkunut. Alhamdulillah ibu-ibu, anak-anak muda kita sekarang tidak memikirkan kunut, tidak berkunut salat subuh. Tidak penting bagi mereka lagi. Kenapa? Karena mereka tidak salat subuh. Ya kan? Mereka tidak salat subuh. Makanya tidak penting mau kunut, tidak berkunut gitu. Iya, bangun jam 9 itu tidak penting lagi. Ya kan? Jadi bagi kita, ibu-ibu, jadi kalau terjadi perbedaan pendapat itu hal yang lumrah saja gitu dalam Islam, gitu ya. Kalau begitu, Ustaz, pentingnya ilmu ya, Ustaz. Itu dia. Ilmu kan kita tidak bisa membedakannya. Iya, iya kan? Nah, makanya kalau sumbunya pendek, meletup-letup ya kompor tuh. Mudah saja yang canyo saja yang sunnah, dan lain enggak. Ya, dia benar. Ya, dia aja yang benar gitu. Kita tidak akan mengkultuskan hal seperti itu. Kita tahu ilmunya seperti ini, silakan diikut mana. Mau ibu-ibu Allahumma ba'id, selanjut. Allahumma kabirau, silakan. Mau wajatu, silakan. Yang penting sholat. Ya kan? Lalu ada yang sir, ada yang jahar, silakan. Tapi kan mereka ini pasti punya dalil masing-masing. Yang penting ada semuanya itu dalam dalil gitu.
Tapi kalau lah mulainya menyabian bahasa solat itu 3 kali selain itu, ya kan? Atau dia mengatakan bahwa kalau sudah dekat dengan Allah cukup eling saja umpamanya. Nah itu sudah bertentangan dengan Rasul. Memangnya Rasulullah tidak dekat dengan Allah? Ya kan? Lebih dekatlah Rasulullah daripada kita. Tetapi beliau masih sholat. Nah gitu. Ya. Apalagi kita gitu. Kalau tidak membaca iftitah, dia tidak batal sholatnya. Cuma tidak dapat pahala. Justru terbalik ya. Kita terbalik ini Ibu. Oke, wajah tu itu kan panjang ya. Wajah tu panjang sekali itu. Allahumma ba'id itu agak di pertengahan. Kabirah itu agak pendek. Iya kan? Kalau ditanyakan Nabi Muhammad itu ketika sholat wajib mana yang paling sering dipakai? Ketika sholat sunat mana yang lebih sering dipakai? Justru kalau kita baca di sholat wajib Nabi itu sering membaca Allahumma ba'id di sholat wajib. Tapi jangan dibilang tidak pernah pula baca dengan wajatu dan kabirah itu. Kalau sholat sunat Nabi banyak baca wajatu sering. Jadi kalau sholatnya sendiri panjang, Nabi justru panjang. Kita tak balik. Tiba je solat wajib panjang ayatnya, tiba solat sunat nak pakai ayat gitu, kan lucu itu. Jadi gitu ya. Jadi kenapa ada di Muhammadiyah umpamanya itu lebih utama Allahumma ba'id? Karena memahami bahwa Nabi lebih sering. Tapi jangan dibilang tidak, orang Muhammadiyah tidak membaca wajhatu, membaca kabirau. Oh, Muhammadiyah itu lebih seringnya sir umpamanya, bismillahnya. Tapi jangan dibilang bahwa Muhammadiyah anti jahar. Itu keputusan Tarji Muhammadiyah tahun 2010 tentang sir dan jaharnya bacaan basmalah itu adalah mengutamakan sir tapi tidak menyalahkan yang jahar. Ya kan? Jadi tidak ada masalah ya hal-hal seperti itu.